Menurut penelitian Bank Dunia tahun 2015, sekitar 100 juta jiwa penduduk Indonesia hanya memiliki penghasilan Rp330.000 per bulannya. Banyak dari kita bertanya, seperti yang ditanyakan oleh Safina ini, kenapa negara kita tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja untuk memberantas kemiskinan? Kenapa? Intinya, kita tidak bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya karena hal itu bisa mengakibatkan kenaikan harga barang dan penurunan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri, atau yang biasa disebut sebagai inflasi. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Pendeknya, dalam suatu pasar, banyaknya jumlah uang yang beredar dan jumlah barang yang dibutuhkan haruslah seimbang. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang, kita juga akan memiliki lebih banyak uang dan tentunya membuat kemampuan membeli barang semakin tinggi. Akibatnya, jumlah barang yang ingin kita beli berkurang dan harganya pun juga ikut menyesuaikan. Hal tersebut tidak mengubah apa-apa, kecuali menurunkan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri, sehingga nilainya semakin lama semakin tidak berharga karena jumlahnya yang terlalu banyak. Fakta uniknya, cukup banyak negara di dunia ini pernah mengalami inflasi parah akibat mencetak uang yang terlalu berlebihan. Salah satunya adalah negara Jerman, setelah kalah pada Perang Dunia Pertama dan harus membayar kerugian perang. Saking tidak berharganya, uang di sana dipakai untuk mainan, menyalakan api kompor, hingga jadi penghias dinding di rumah. Kemudian selain itu ada juga negara Zimbabwe, di mana harga telur di sana bisa mencapai angka miliaran dolar Zimbabwe. Sangat fantastis. Dan tak ketinggalan juga negara Hungaria setelah Perang Dunia Kedua yang pernah memiliki kertas uang yang bernilai nominal 1 miliar triliun, menjadikannya inflasi terparah sepanjang sejarah. Jadi semoga video ini bisa menyadarkan diri kita sendiri untuk tidak mencoba mencetak uang, karena tidak hanya membuat terjadinya inflasi, mencetak uang juga melanggar hukum, membuat tinta printer kita habis, dan membuat kita masuk penjara. Dan seperti biasa, terima kasih. Halo Achievers, selamat pagi buat kita semua. Senang bertemu dengan kalian dalam pelajaran ekonomi lintas minat. Kita akan melanjutkan materi kita pada pagi hari ini dengan topik teori inflasi. Yang kedua, cara pemerintah untuk mengatasi inflasi. Dan yang ketiga adalah permintaan dan penawaran uang. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan dan simak video berikut ini. Teori kuantitas. Teori kuantitas menyatakan bahwa peranan jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat menyoroti proses inflasi dari segi peranan jumlah uang yang beredar dan adanya harapan masyarakat tentang kenaikan harga di masa yang akan datang. Teori kuantitas dirumuskan dengan M kali V sama dengan P dikali T, di mana M sama dengan jumlah uang yang beredar, P sama dengan price atau harga barang, V sama dengan kecepatan uang yang beredar, dan T adalah jumlah barang. Kita lihat contoh soal. Jumlah uang yang beredar adalah Rp100.000. Kecepatan beredar adalah 10 kali. Jumlah barang yang diperdagangkan adalah 100 unit. Maka, hitunglah tingkat harganya. Diketahui M sama dengan 100.000, V sama dengan 10 kali, T sama dengan 100 unit. Dan kita memasukkan rumusnya, MP sama dengan P dikali T. 100.000 dikali 10 sama dengan P dikali 100. 1 juta sama dengan P dikali 100, dan P sama dengan 10.000. Mudah bukan? Yang kedua adalah harapan masyarakat tentang kenaikan harga. Harapan masyarakat tentang kenaikan harga menyatakan bahwa jika masyarakat percaya dan mempunyai keyakinan bahwa harga barang dan jasa tidak akan naik, maka pertambahan pendapatan tidak akan dibelanjakan. Tetapi, uang akan disimpan untuk menambah kas atau berjaga-jaga. Sebaliknya, jika masyarakat memiliki harapan, maka penambahan pendapatan akan menambah permintaan efektif sehingga mendorong terjadinya inflasi. Teori yang kedua adalah teori Keynes. Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena perebutan perolehan barang dan jasa oleh masyarakat yang ingin memperoleh barang dan jasa dengan kredit. Investasi rumah tangga produksi atau perusahaan
akan memperluas usahanya dengan cara kredit. Sementara itu, pemerintah mencetak uang baru. Kemungkinan besar akan membuat terjadinya inflasi. Akibatnya, permintaan agregat meningkat, melebihi jumlah barang dan jasa, maka terjadilah kenaikan harga. Permintaan agregat adalah keseluruhan permintaan barang dan jasa, baik rumah tangga konsumsi maupun rumah tangga produksi. Yang ketiga adalah teori strukturalis. Teori strukturalis menyatakan bahwa inflasi terjadi karena ketidakelastisan produsen dalam menghasilkan barang, khususnya sektor pangan. Contoh, di negara berkembang, pertumbuhan produksi bahan makanan lebih lambat daripada pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapita, sehingga harga makanan cenderung meningkat. Baik, kita akan melihat bagaimana pemerintah mengatasi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah di bidang keuangan yang dilakukan oleh bank sentral dengan tujuan mengukur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter dibagi atas. Yang pertama adalah kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara menaikkan suku bunga. Contoh, Bank Indonesia memerintah bank umum agar mengurangi atau mempersempit pemberian kredit kepada masyarakat dengan cara menaikkan bunga pengaman sehingga uang beredar akan menurun. Kemudian, kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara menjual atau membeli surat berharga. Contoh, Bank Indonesia akan menjual surat-surat berharga seperti obligasi ke pasar modal, sehingga uang masyarakat akan masuk ke bank sentral dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang ketiga adalah menaikkan kas rasio. Bank Indonesia akan mengubah besarnya kas rasio dengan menentukan angka banding minimum antara jumlah uang tunai dan kewajiban giral bank. Dan yang keempat adalah kebijakan pengaturan kredit atau pembiayaan. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sentral dengan memilih penerima kredit secara selektif. Tujuannya untuk mengurangi jumlah uang sehingga inflasi dapat ditekan. Contoh, bank sentral berusaha mempengaruhi bank-bank dalam hal aturan pemberian kredit kepada nasabah. Kemudian, kita akan belajar tentang kebijakan yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah di bidang pajak. Yang pertama, pemerintah akan mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat menekan angka inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran belanja negara yang menyebabkan permintaan barang dan jasa akan berkurang. Kemudian, pemerintah akan menaikkan tarif pajak. Peningkatan tarif pajak akan mengurangi kegiatan konsumsi, sehingga uang yang dibelanjakan masyarakat akan berkurang. Dan yang ketiga adalah mengadakan pinjaman pemerintah. Pemerintah meminjam untuk menambah pendapatan berupa pinjaman bagi negara. Dan yang ketiga adalah kebijakan non-moneter atau kebijakan real. Kebijakan non-moneter terbagi atas. Yang pertama, peningkatan produksi. Jika barang yang diproduksi bertambah, maka inflasi akan tertahan, bahkan perekonomian akan lebih meningkat. Yang kedua adalah kebijakan upah. Inflasi diatasi dengan mengurangi disposable income masyarakat. Disposable income itu adalah pendapatan masyarakat yang siap untuk dibelanjakan. Untuk menurunkan laju produksi, pemerintah meningkatkan produktivitas disertai dengan pengaturan upah yang sesuai. Dan yang ketiga adalah pengendalian harga dan distribusi produksi. Pengawasan harga yang diambil pemerintah dilakukan dengan menetapkan harga minimum atau menetapkan harga maksimum. Achievers, selanjutnya kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran uang. Yang pertama, permintaan uang.
permintaan uang adalah jumlah uang yang diperlukan masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama, dorongan untuk melakukan transaksi. Yang kedua, dorongan untuk berjaga-jaga. Yang ketiga, dorongan spekulasi. Yang keempat, tingkat harga. Yang kelima, tingkat suku bunga. Yang keenam, ekspektasi atau perkiraan. Dan yang ketujuh, meningkatnya produksi barang dan jasa. Yang kedua, penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian pada waktu tertentu. Penawaran uang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebijakan moneter bank sentral, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat harga, selera masyarakat, meningkatnya produksi barang dan jasa, kebijakan anggaran yang dianut. Achievers, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk lebih memahamkan kalian tentang konsep dan materi pada pagi hari ini, kalian dapat membaca buku di Lensa Kegiatan Ekonomi Buku Kelas 11. Sampai bertemu minggu depan dan terima kasih.